Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu dalam ibadah Victory in Prayer pada malam hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersama dalam doa. Bapak, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini Tuhan. Kau berkati kami dimanapun kami berada, dalam kami perjalanan pulang, kami yang di rumah. Kau berkati kami dengan luar biasa. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Kau berkati jalan ibadah ini agar sesuai kehendak-Mu saja. Kau berkati juga yang nanti akan memberikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai dia, Engkau anugerahi dia, agar apa yang dia beritakan adalah semua hanya dalam nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Haleluya. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan angkat satu pujian untuk mengiringi kita ke firman Tuhan. Sa
kami bersyukur buat malam hari ini dalam ibadah Victory in Prayer. Kami percaya ada kemenangan dalam setiap doa-doa kami. Malam hari ini kami berdoa untuk pemimpin rohani kami, tempat di mana kami beribadah, di tempat di gereja kami masing-masing, yang hari ini hadir dari berbagai denominasi gereja. Tuhan berkati para gembala, para pendeta, para penginjil, para pelayan-pelayan Tuhan. Kami percaya mereka diberkati, termasuk di dalamnya para pastor yang juga melayani. Tuhan berkati. Kami percaya para pemimpin dari gereja dimanapun kami berjemaat, dimanapun kami digembalakan, Tuhan berkati. Ada di antara mereka sedang mengalami pergumulan dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam keuangan ekonomi. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang berada di pelosok-pelosok tanah air, berada di belahan dunia lain, berada di hutan, di gunung, di lembah, di pesisir pantai, di kota besar, di kota kecil, di negara-negara yang juga di mana mereka mengalami minoritas, negara-negara yang juga tidak mendukung kekristenan. Tuhan berkati mereka. Kami percaya ada berkat atas mereka. Pada kesempatan malam hari ini kami berdoa untuk para pemimpin dari gereja-gereja, sinode-sinode, ketua-ketua sinode, para aras-aras nasional. Tuhan berkati. Dari pucuk pimpinan di pusat sampai ke daerah, wilayah, sektor, Tuhan juga berkati. Kami percaya ketua sinode, Tuhan pakai mereka untuk mengembangkan setiap sinode yang Tuhan percayakan kepada mereka. Khusus kami berdoa juga untuk ketua sinode gereja Betel Indonesia di mana kami bernaung di dalamnya. Tuhan juga berkati. Kami berdoa untuk lembaga, yayasan, pelayanan rohani, ministry yang melayani dalam bidang pelayanan mereka, baik melalui multimedia, media cetak, media elektronik. Tuhan juga pakai mereka sehingga apa yang mereka lakukan, pelayanan mereka menjangkau banyak jiwa-jiwa, bahkan setiap suku-suku yang terpencil, suku-suku yang belum terjangkau, mereka juga dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ada para penginjil, misionaris yang terjun sampai ke pelosok-pelosok daerah, sampai ke ujung-ujung dunia, ujung-ujung bumi. Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemimpin bangsa dan negara kami, khususnya Indonesia, Bapak Presiden sampai ke jajaran yang paling rendah. Tuhan juga berkati. Kami percaya juga Tuhan memberkati para pemimpin dunia, para kepala-kepala negara, kepala-kepala pemerintahan di seluruh dunia. Tuhan berkati. Tidak lupa kami berdoa untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, para pemimpin lembaga, organisasi internasional. Kami juga mempercayakan semua ada dalam rencana Tuhan. Negara-negara, daerah-daerah yang sedang mengalami konflik, mari berikan hikmat Tuhan untuk dapat menyelesaikannya. Khusus untuk negara kami Indonesia, kami percaya Presiden kami, pemimpin kami juga bisa menjadi alat penengah juru damai di daerah-daerah, di negara-negara yang sedang mengalami konflik. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Daripada 1000 hari di
Kami siap untuk menerima firman-Mu. Tuhan bicara bagi kami sekalian. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, baik jemaat yang saya gembalakan maupun jemaat-jemaat Tuhan dari berbagai gereja yang juga hadir, yang sedang menyimak channel ini. Terima kasih buat kehadirannya, dan kami juga mengucapkan terima kasih kalau Bapak Ibu bisa kasih komen, kasih like ya untuk channel ini. Bahkan kalau di antara Bapak Ibu yang sedang punya pergumulan doa, bisa tulis di kolom chat, nanti hamba-hamba Tuhan, para pendoa syafaat yang menyimak juga akan masukkan setiap pokok doa Bapak Ibu menjadi pokok doa mereka, dan kami berharap dengan doa yang dinaikkan oleh kami dan para pendoa, Bapak Ibu juga mengalami kelepasan, mengalami kesembuhan, mengalami lawatan Tuhan. Malam hari ini saya ingin menyampaikan satu tema dengan judul, temanya, di manakah engkau Tuhan ketika aku sedang mengalami pergumulan? Atau mungkin saya singkat aja, di manakah engkau Tuhan? Ya. Kenapa ini tema sebuah pertanyaan? Mari kita menyimak di dalam kitab Keluaran pasal 13, Keluaran 13 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22. Kitab Keluaran 13 ayat 17 sampai ayat 22 berkata demikian. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar. Ya, dikatakan tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kisah perjalanan orang Israel dari delta Sungai Nil menuju tanah Kanaan. Dan Allah membawa mereka berjalan berputar. Ya, bahkan kemudian karena pemberontakan, akhirnya orang Israel ini berjalan ternyata sampai 40 tahun. Perjalanan dari delta Sungai Nil ke tanah Kanaan sebenarnya tidak perlu membutuhkan waktu 40 tahun. Ya, paling lama 40 hari mereka sudah sampai, tapi dibuat berputar. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu kita berjalan, kita mungkin merencanakan keluar kota, kita merencanakan ya jalan-jalan, atau kita punya acara, atau mungkin kita sedang menuju suatu tempat, tiba-tiba di tengah perjalanan ya kita diharuskan untuk berputar karena mungkin ada kecelakaan di jalan raya, lalu jalannya dialihkan, ada penutupan jalan ya gitu. Misalnya nggak usah jauh-jauh, udah jalan masuk di satu jalan, masuk di jalan kecil, tiba-tiba di jalan itu ada orang mengadakan pesta. Wah, ada orang ya, karena di masyarakat kita kadang-kala ngadain pesta pun dimanapun, di depan rumah ya, di jalan, sehingga kita harus berputar ya. Jadi ada banyak kejadian yang bisa menyebabkan kita harus berputar. Akhirnya apa? Yang sudah kita perhitungkan perjalanan ini menempuh sekian jam, tiba-tiba harus jadi lebih panjang.
Kita sudah hitung ini perjalanan hanya 30 menit. Tiba-tiba kita menemukan ternyata jalan macet, jalan ditutup, jalan dialihkan, akhirnya tidak 30 menit sampai sekian jam. Sudah barang tentu ya kita merasa tidak nyaman, ya sudah barang tentu kita merasa kecewa. Sudah barang tentu kita merasa rasanya ini menjadi buang-buang waktu. Ya bahkan kita bisa kesal, kita bisa marah karena waktu terbuang. Apalagi kalau sudah ada janji dengan seseorang dan kita adalah tipe orang yang tepat waktu lalu kemudian harus molor, ya kita akan merasa kesal, kita merasa tidak enak hati. Ya kita merasa tidak nyaman begitu. Apalagi kita merasa malu karena sudah janji ya mau wawancara pekerjaan, mau ketemu seseorang, tiba-tiba kita molor, bukan karena molor disengaja, tapi tidak disengaja. Nah, kalau kita perhatikan orang Israel pun demikian, harusnya mereka berjalan ya itu tidak membutuhkan 40 tahun. Tetapi ini akhirnya berputar-putar sampai kemudian kasus karena mereka memberontak, mereka harus berjalan 40 tahun. Nah, sudah barang tentu akan kehilangan waktu, kehilangan tenaga, kehilangan semangat, ya kehilangan banyak hal, kesempatan-kesempatan yang membuat kita rasanya ya sudah putus harapan, ya, tidak nyaman. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mungkin udah hitung-hitung ya lulus SD umur sekian, lulus SMP umur sekian, lulus SMA umur sekian, lalu kuliah, lalu diwisuda pada umur sekian, lalu kita kerja, ya mungkin orang muda seperti itu ya, lalu kerja, lalu merencanakan menikah, ya lalu punya anak, lalu punya rumah, pokoknya sudah diatur sedemikian rupa. Tapi kemudian kita menemukan ya ternyata tidak sesuai dengan perkiraan kita, prediksi kita. Wah, saya mau masuk di TNI Angkatan Laut, udah bolak-balik ya daftar, gagal, akhirnya umur lewat, nggak bisa daftar lagi di Angkatan Laut. Nah, akhirnya hilang kesempatan. Ada banyak hal yang membuat kita ya sedang menghadapi masalah dan pergumulan sehingga harus berputar. Kita sudah punya rencana seperti ini, tiba-tiba jatuh sakit, kita dirawat di rumah sakit 3 hari, 1 minggu, berarti itu udah hilang. Itu artinya hidup kita berputar juga di situ. Lalu kita sudah punya rencana ini, tapi tiba-tiba kita punya masalah, punya pergumulan, akhirnya kita mandek. Ya kita menemukan tidak sesuai dengan harapan kita. Itulah hidup kita jadi berputar. Bapak Ibu sekalian, ya saya pernah ngalami jadi mahasiswa abadi, nggak lulus, ya nggak diwisuda, sampai saya harus pindah kampus. Ya. Sampai saya dipanggil oleh dekan saya, masa kuliah 7 tahun sudah berakhir, jadi tidak bisa dilanjut, jadi saya menjadi mahasiswa DO. Ya, terlambat. Akhirnya saya pindah, saya wisuda. Setelah saya di wisuda S1, malah Tuhan berikan kesempatan, ada orang sponsor untuk ambil S2, ambil MA, ambil MTH. Apa yang terlewatkan Tuhan bayar. Menikah, saya juga terlambat. Punya anak, saya juga terlambat. Saya harus menunggu anak saya lahir itu, anak yang sulung itu setelah usia pernikahan 8 tahun. Berputar hidup saya. Sampai ada orang berseloroh, jangan-jangan Bapak Gembala nanti matinya terlambat, gitu ya kan? Om Ato sudah duluan meninggal, Pak Christian sudah duluan meninggal, saya nggak meninggal, telat juga karena telat. Nah, ada banyak hal dalam hidup ini kita mengalami berputar-putar. Nah, pertanyaan kita, di mana Tuhan? Waktu saya menemukan kenyataan saya harus berputar. Hilang waktu, hilang kesempatan, hilang peluang. Ketika saya sakit, ketika saya sedang punya masalah, ketika saya belum dapat jodoh sehingga tertunda. Ketika saya sudah dapat jodoh tapi nggak menikah, waktu hilang. Pertanyaan kita, di mana Tuhan? Apakah Tuhan di kerajaan sorga sedang duduk santai-santai sambil melihat ya anakku yang bernama Elizabeth Nauli sedang nunggu jodoh, lalu
Allah sedang santai-santai. Atau ketika dia lihat Rian, ya, gagal jadi masuk di TNI Angkatan Laut, lalu kemudian mau masuk kuliah lagi bingung, akhirnya masuk universitas terbuka, lalu waktu hilang begitu aja, lalu Tuhan senang-senang santai-santai. Tidak. Ya. Ketika dinding harus mengalami satu pergumulan dan harus mengalami pengobatan, harus cuti kuliah, berarti paling tidak 1 semester mungkin atau lebih, 1 semester hilang waktunya untuk menyelesaikan masa kuliahnya, wisudanya, ya, jadi harus ditunda. Lalu bertanya, di manakah Tuhan? Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-21 dari kitab Keluaran 13. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk mereka di jalan, untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Waduh, luar biasa. Dikatakan pada siang hari Tuhan menuntun mereka dalam bentuk tiang awan, lalu pada malam ya Tuhan hadir dalam bentuk tiang api. Jadi artinya begini, waktu orang Israel ya mereka berjalan berputar sampai 40 tahun, ternyata Tuhan gak di sorga saja. Tuhan tidak hanya diam di kerajaannya saja, tidak hanya Tuhan diam di tempatnya, lalu dia ongkang-ongkang kaki, dia ayunkan kakinya, dia nyanyi-nyanyi sambil dia lihat anak-anak Tuhan yang sedang berputar-putar karena masalah, karena pergumulan, karena sakit, lalu dia senyum-senyum, rasain loh putar-putar. Enggak. Tapi ternyata Tuhan, waktu Tuhan mengizinkan orang Israel berputar di padang gurun selama 40 tahun, ternyata Tuhan hadir bersama dengan mereka dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Ya, jadi artinya kalau orang Israel berjalan 40 tahun, artinya Tuhan juga berjalan bersama dengan mereka 40 tahun dalam tiang awan dan tiang api. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika engkau merasakan ada kehilangan waktu, engkau rasanya apa yang sudah direncanakan dalam hidupmu ya tidak sesuai dengan harapannya, itu tidak tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, saya ingin katakan, ketika engkau sedang terbaring di tempat tidur, ketika engkau sedang mengalami tidak punya uang, ketika engkau sedang menangis untuk keluargamu, ketika engkau sedang bergumul untuk minta anak lahir dalam keluargamu, ketika engkau sedang menghadapi pergumulan, engkau dihujat, engkau ditekan oleh orang-orang di sekitarmu, oleh tetanggamu, ketika engkau sedang punya masalah dalam keuangan ekonomi, ketika engkau sedang mengalami pergumulan yang berat, saya ingin katakan pada engkau malam hari ini, Tuhan tidak tinggal diam. Dia berjalan bersama dengan engkau. Selama engkau sedang mengalami, mungkin engkau sedang berkata, sudah 3 bulan anakku belum bayar uang sekolah. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian, dalam 3 bulan itu Tuhan juga hadir berjalan bersama dengan engkau. Jangan katakan Tuhan itu tidak berjalan. Jangan katakan di mana engkau Tuhan, seakan-akan Tuhan ya tidak bersamaku. Saya ingin katakan Tuhan bersama dengan engkau. Ketika saya berdoa minta seorang anak lahir, pertama istri saya mengandung ternyata hamil di luar kandungan. Lalu yang kedua mengalami keguguran berarti 8 tahun. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, di manakah engkau Tuhan? Oh, ternyata selama 8 tahun saya menanti anak saya yang sulung itu lahir di keluarga saya, ternyata Tuhan juga hadir dalam bentuk tiang awan, tiang api. Artinya, apapun pergumulanmu, berapa lama engkau harus hadapi, berapa lama engkau harus jalani, Tuhan ada bersama dengan engkau. Amin. Hari ini, malam ini saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang punya pergumulan dan masalah, yang sudah seakan-akan sudah hilang waktu, kesempatan sudah hilang, peluang sudah hilang, sudah buang-buang waktu, dan kau merasa engkau sendirian. Saya katakan, Tuhan berjalan bersama dengan engkau. Amin. Ya, saya katakan tadi, saya sempat menjadi mahasiswa abadi. Tapi begitu saya selesaikan S1 saya, tiba-tiba ada penawaran. Saya
diberikan kesempatan untuk kuliah ambil S2. Uang dari mana? Saya hanya keluarkan uang hanya untuk ongkos berangkat ke kampus saya dengan bus kota waktu itu. Tapi selebihnya saya hanya kasih lapor, saya butuh uang semester, langsung dia transfer. Sampai kemudian saya sebenarnya ditawarkan untuk ambil S3, tapi saya bilang nggak usah, cukup S2 aja. Ya. Artinya begini, ketika engkau merasa sudah kehilangan waktu, rugi dengan waktu, saya katakan Tuhan hadir dalam setiap waktu. Amin. Hari ini saya merasakan, ya, begitu kuat roh ini bicara. Ada banyak bapak ibu saudara sekalian yang sedang menangis dengan pergumulanmu, dengan sakitmu, dengan masalah yang sedang kau hadapi. Saya katakan Tuhan hadir bersama dengan kau. Sama seperti waktu orang Israel berjalan 40 hari, 40 tahun lamanya. Selama 40 tahun Tuhan juga ikut ngider-ngider. Jadi waktu orang Israel ngider di padang gurun 40 tahun, Tuhan juga ikut ngider. Ya, Tuhan juga ikut keliling-keliling. Jadi Tuhan itu nggak tinggal dia. Hari ini buka hatimu, kalau engkau ingin didoakan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di malam hari ini. Malam yang penuh dengan berkat Tuhan. Malam yang penuh dengan lawatan Tuhan. Malam yang penuh dengan jawaban-jawaban Tuhan. Malam ini kami yang hadir di rumah, di kantor, berada di perjalanan, di angkutan umum, di Transjakarta, di manapun kami berada, bahkan mungkin menyempatkan diri menepi jalan atau cari tempat hanya karena ingin menikmati VIP. Tuhan tolong. Bahkan dia ada di antara mereka yang sedang punya masalah, punya pergumulan, karena seakan-akan hidup mereka berputar. Dan mereka bertanya-tanya waktu mereka harus berputar mengitari padang gurun masalah mereka. Di manakah engkau Tuhan? Tapi ternyata ayat yang kami baca pada malam hari ini, ketika orang Israel berputar selama 40 tahun, Allah juga ikut berputar selama 40 tahun dalam bentuk tiang api, tiang awan. Hari ini bagi engkau yang sedang punya pergumulan, engkau sakitkah, engkau sedang punya masalah keuangan, ekonomi, pekerjaan, bisnis, rumah tangga, apapun pergumulanmu, engkau letakkan tanganmu dua-dua di dadamu. Kalau sementara tanganmu sedang pegang HP-mu, sedang pegang gadgetmu, ya, engkau pegang satu tangan letakkan di dadamu. Dari tempat ini, dalam nama Yesus, Allah Immanuel, Allah yang bersama, Allah yang ikut keliling, Allah yang ikut berputar-putar dengan masalah pergumulanmu, sakitmu, Allah yang menolong, membuat engkau masuk ke dalam tanah Kanaan, berkat berlimpah-limpah, pemulihan terjadi, pemulihan keuangan, ekonomi, bisnis, pekerjaan, usaha diberkati, rumah tangga, pergumulan rumah tangga Tuhan tolong. Anak-anak yang mau masuk sekolah, masuk kampus, harus mereka melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Yang sedang bergumul untuk uang bayaran anak-anak, uang kuliah, Tuhan cukupkan. Uang kontrak rumah, Tuhan cukupkan. Pokoknya semua apa yang sedang kau hadapi hari ini, karena Allah bersama dengan engkau, engkau boleh mengalami kelepasan, kemenangan, kesembuhan. Dalam nama Yesus, engkau katakan amin. Yes, aku sudah mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, tim multimedia melayani. Juga kami berdoa untuk YouTube, juga Tuhan berkati juga channel ini. Semua menjangkau banyak jiwa-jiwa. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, sekarang kedangkan tanganmu, terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin. Sampai jumpa pada ibadah berikutnya. Saya Pendeta Eri Elias bersama dengan Saudari Clara Latumeten, ya, menyapa Bapak Ibu sekalian. Salam sehat, penuh berkat, tetap semangat. Tuhan ada bersama dengan kita sekalian. Shalom.